Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Estafet Iman. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Pesan Tuhan kepada umatnya begitu terang dan tegas. Pada saat engkau telah mengalami kelimpahan, pada saat engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka ingatlah. Secara garis besar, pesan Tuhan kepada umatnya adalah untuk mengingat dan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan hari itu adalah agar semua orang tua mengerjakan tanggung jawabnya sebagai imam dan panutan di dalam rumah tangganya masing-masing. Musa menegaskan agar di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Praktek pengorbanan terhadap anak kandung sebagai korban kepada berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu sudah mereka lakukan sejak dahulu. Demi sesuatu yang diinginkan orang tua, maka anak-anaknya dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Atau ada kehidupan anak-anak mereka yang dibiarkan dan diarahkan untuk menjadi seteru atau memusuhi Tuhan dengan profesinya, kehidupannya, dan dengan tingkah lakunya. Tanggung jawab ini pertama-tama harus hidup dan dihidupi oleh para orang tua. Barulah anak-anak akan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh menekankan kebenaran ini kepada umatnya sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian dan terbuai dengan kemewahan dan kelimpahan berkat-berkat Tuhan nantinya. Dengan kata lain, sebelum hal-hal baik Tuhan berikan kepada umatnya, satu perkara penting perlu diingat dan ditanamkan di hati umatnya. Itulah fondasi yang kuat dan teguh, itulah karakter ilahi yang harus tumbuh di antara umat Tuhan, juga di antara anak-anak kita. Salah satu doa yang paling sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai hari ini adalah Shema Israel, yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Kemudian kebenaran itu pun harus diteruskan kepada anak cucu mereka. Ulangan pasal 6 ayat 6-9 menegaskan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sudahkah engkau mengajarkan kebenaran ini kepada anak-anakmu? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi.
Aku mau belajar untuk sungguh-sungguh meneruskan kebenaran ini kepada anak cucuku. Tolong aku ya Allahku. Amin. Jesus loves you and so do I.